Baik, kali ini kita akan belajar mengenai konsep listrik statis. Silahkan perhatikan baik-baik. Pertama adalah muatan listrik. Atom tersusun atas partikel subatom, yaitu proton yang bermuatan positif, neutron tidak bermuatan, dan elektron yang bermuatan negatif. Neutron dan proton membentuk inti atom, sedangkan elektron bergerak di sekitar inti atom. Nah, elektron inilah yang memiliki kaitan erat dengan fenomena kelistrikan pada suatu benda. Elektron adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Benda yang kelebihan elektron disebut dengan benda yang bermuatan negatif. Sedangkan benda yang kekurangan elektron disebut benda bermuatan positif. Jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka akan terjadi tarik-menarik. Nah, sebaliknya, jika benda bermuatan positif didekatkan dengan bermuatan positif atau bermuatan negatif didekatkan dengan bermuatan negatif, maka akan terjadi tolak-menolak. Interaksi kedua muatan tersebut merupakan gejala listrik statis. Nah, pada umumnya, jumlah elektron dan proton pada atom sebuah benda adalah sama, sehingga atom-atom pada benda tersebut tidak bermuatan atau netral. Jika benda tersebut netral, dapatkah sebuah benda diubah menjadi bermuatan? Nah, bagaimana caranya? Oke, salah satu cara untuk mengubah benda menjadi bermuatan adalah dengan menggosokkan benda, sisir atau penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering akan bermuatan negatif. Karena sisir atau penggaris plastik mengalami kelebihan elektron, atau elektron dari rambut berpindah ke sisir ataupun penggaris plastik. Bagaimanakah hubungan antara jarak dua benda yang bermuatan listrik terhadap gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antar kedua benda? Nah, ilmuwan Prancis Charles Augustin Coulomb pada tahun 1736 sampai 1806 menyelidiki bahwa hubungan gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik dua benda bermuatan listrik terhadap besar muatan listrik dan jaraknya menggunakan neraca puntir Coulomb. Nah, berdasarkan percobaan dengan menggunakan neraca puntir, Coulomb menyimpulkan interaksi dua benda yang bermuatan sebagai berikut. Semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, maka semakin kecil gaya listrik antara benda tersebut dan juga sebaliknya. Kemudian, semakin besar muatan kedua benda, maka semakin besar gaya listrik antar benda tersebut. Nah, maka dari itu, ada yang disebut dengan hukum Coulomb. Hukum Coulomb di sini adalah dirumuskan dengan F sama dengan Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Dan berikut adalah penjelasannya, silahkan dibaca baik-baik. Di sekitar muatan-muatan listrik, ada medan listrik yang dapat mempengaruhi muatan lain yang berada tidak jauh darinya. Medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Nah, medan listrik dapat digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar ataupun ke dalam muatan. Arah garis gaya listrik ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif. Sedangkan arah garis medan listrik keluar digunakan untuk menunjukkan muatan positif. Kemudian, bagaimana cara menentukan besar kuat medan listrik agar dapat memahami cara menentukan besarnya medan listrik? Perhatikan penjelasan berikut ini. Kuat medan listrik atau E didefinisikan sebagai besarnya gaya listrik atau F yang bekerja pada suatu satuan muatan uji atau Q0. Maka besarnya kuat medan listrik pada tempat muatan uji tersebut adalah sebagai berikut. Tahukah kamu mengapa petir berbahaya? Nah, apa sih sebenarnya petir itu?
Oke, orang yang pertama kali menyatakan bahwa petir terjadi akibat adanya gejala listrik statis adalah Benjamin Franklin. Menurutnya, petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif atau elektron antara awan dan awan atau antara awan dan bumi. Petir dapat terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi. Akibatnya akan terjadi lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Besarnya beda potensial listrik dapat dihitung dengan membandingkan besar energi listrik yang diperlukan dengan jumlah muatan listrik yang dipindahkan, yaitu V sama dengan W per Q, di mana V beda potensial, W energi listrik, dan Q muatan listrik. Contoh soal hukum Coulomb. Yang pertama, dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf masing-masing sebesar Q dan 2Q. Terletak pada jarak 2 cm. Kemudian, hitunglah berapakah gaya Coulomb yang dialami kedua muatan tersebut. Jika Q adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tulis diketahui terlebih dahulu. Nah, diketahui muatan 1 atau Q1 adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19C. Muatan yang kedua adalah 2Q, yang berarti 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali 2, jadi 3,2 kali 10 pangkat min 19. Jarak kedua muatannya adalah 2 cm, kita jadikan ke meter, jadi 2 kali 10 pangkat min 2. Dan konstantanya itu tetap tidak akan pernah berubah, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per c kuadrat. Yang ditanya adalah gaya Coulomb kedua muatan. Kemudian lanjut, kita jawab menggunakan rumus F sama dengan K Q Q R kuadrat. Masukkan angka-angkanya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1 dikali Q2, yaitu 1,6 dikali 3,2 kali 10 pangkat min 9 per jarak. Jaraknya yaitu 2 kali 10 pangkat min 2 meter persegi atau meter kuadrat. Nah, sama dengan 11,52 kali 10 pangkat min 25. Kemudian kita permudah kembali satuan-satuannya menjadi F sama dengan 11,52 kali 10 pangkat min 25 Newton. Jadi, besar gaya Coulomb yang dialami muatan positif Q dan 2Q yang terpisah pada jarak 2 cm adalah 11,52 dikali 10 pangkat min 25 Newton. Nah, seperti itu penjelasan mengenai contoh soal hukum Coulomb. Berikutnya, yang kedua yaitu contoh soal medan listrik. Yang kedua, gaya Coulomb yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan A sebesar 4 kali 10 pangkat min 6 C Coulomb dan muatan uji B sebesar 4 kali 10 pangkat min 12 Coulomb, berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A tersebut? Maka seperti biasa yang harus kita lakukan adalah tuliskan diketahui terlebih dahulu. Diketahui besar gaya Coulomb adalah 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Besar muatan A adalah 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Besar muatan B adalah 4 kali 10 pangkat min 12 Coulomb.
Maka yang ditanyakan adalah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A atau E. itu tadi medan listrik. Kemudian selanjutnya kita jawab menggunakan rumus E sama dengan F per QB. Q itu muatan ya. Oke, kita masukkan F-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 4 Newton per Q yang B adalah 4 kali 10 pangkat min 12 kolom. Maka 4-nya dicoret. 4 bagi 4, 1. Maka hasilnya adalah 10 pangkat 8. Jadi, besar kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A adalah 10 pangkat 8 Newton per kolom. Nah, kemudian selanjut ke contoh soal yang ketiga, yaitu contoh soal beda potensial listrik. Oke, berapakah beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi sebesar 60 Joule untuk memindahkan muatan sebesar 20 kolom? Seperti biasa, kita tulis diketahui terlebih dahulu. Yang pertama diketahui W. W ini adalah energi, yaitu sebesar 60 Joule. Kemudian Q-nya adalah muatan sebesar 20 kolom. Maka yang ditanyakan adalah beda potensialnya dari kutub baterai tersebut. Kemudian selanjutnya kita jawab dengan menggunakan rumus V sama dengan W per Q, di mana W-nya adalah 60, Q-nya adalah 20. Maka 60 dibagi 20 adalah 3 volt. Jadi, beda potensial kutub-kutub baterai rangkaian tersebut adalah 3 volt. Nah, itulah tadi contoh-contoh dari soal-soal pada rangkaian listrik statis, baik itu medan listrik dan lain sebagainya. Baik, kalau seperti itu, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.